Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lulu Yuliani selaku dosen pengampu mata kuliah PPTKM. Salam sehat untuk kita semua dan salam sejahtera untuk teman-teman yang saya banggakan. Saya selaku moderator di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Haris Rasyad Adrian. Saya bagian dari kelompok 5 dan saya menjadi moderator saat ini. Di kelompok 5 ini kita mengambil judul pengukuran kualitas kinerja profesional PTK. Di kelompok 5 ini saya tidak sendirian. Di sini ada teman-teman saya yang bernama Novia Apriani, Lutfiani Senur Hidayah, Ira Tri Ramawati, Mutia Fitri Sabila, dan Winda Antikasari. Teman-teman kelompok 5 yang sudah membuat materi ini akan menyampaikan materi ini kepada teman-teman. Baik, saya rasa teman-teman harus menyimak dengan baik dan benar agar mendapatkan manfaat dari materi ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri teman-teman saya sekalian untuk membacakan atau menyampaikan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kinerja profesional PTK. Menurut Bier and Roux, kinerja atau performance mengacu pada derajat tingkat penyelesaian tugas yang melengkapi pekerjaan seseorang. Hal ini mencerminkan seberapa baik seseorang dalam melaksanakan tuntutan suatu pekerjaan. Dengan demikian, kinerja profesional, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu dengan mempraktekkan suatu keahlian pada pendidikan dan jenjang pendidikannya pada suatu periode tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran, nilai, atau standar tertentu dari organisasi di mana individu tersebut bekerja. Secara singkat, kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang. Sedangkan profesional dikatakan kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan tertentu sesuai dengan mutu yang telah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja profesional ini merupakan hasil kerja yang baik dan berkualitas dari pendidik dan tenaga kependidikan guna menjalankan tugasnya meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya di sini saya Mutia Putri Sabila dengan NPM 202103063 akan menjelaskan mengenai dimensi kualitas kinerja. Yang pertama adanya perencanaan proses pembelajaran. Nah, dalam perencanaan proses pembelajaran ini dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan di mana merumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran tersebut. Cara apa yang digunakan, materi bahan apa yang akan disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikan bahan serta media atau alat yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, adanya pelaksanaan proses pembelajaran, di mana ini merupakan segala upaya bersama antaranya guru dan siswa untuk saling berbagi dan mengolah informasi dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadikan landasan belajar yang berkelanjutan serta diharapkan adanya perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan positif dari sang siswa tersebut. Karena di mana perubahan tersebut itu membentuk sebuah kemampuan intelektual, berpikir positif, kritis, dan munculnya kreativitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman dan pengetahuan yang telah diberikan. Nah, yang terakhir adanya penilaian hasil pembelajaran, di mana penilaian hasil pembelajaran ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Jadi setiap satuan pendidikan selain melakukan perencanaan dan proses pembelajaran ini juga melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sekian yang bisa saya sampaikan selanjutnya. Peran tutor sebagai pelayan belajar, model dan petunjuk arah yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kematangan peserta didik merupakan tantangan yang cukup berat untuk seorang tutor.
Tutor harus mampu meningkatkan kinerja atau prestasi kerja dengan cara mengasah kemampuan yang dimilikinya dan terus meningkatkan motivasi kerja. Menurut Gibson dalam Supardi, salah satu aspek yang menghambat kinerja guru atau tutor adalah variabel psikologis, yaitu yang pertama, persepsi sikap, yang kedua kepribadian, ketiga belajar, keempat motivasi, dan kelima kepuasan kerja, dan keenam iklim kerja. Menggunakan teori menurut Atabrani Rusyan dan kawan-kawan, faktor dan indikator yang mempengaruhi kinerja tutor yaitu yang pertama motivasi kerja, kemudian etos kerja, lingkungan kerja, dan tugas dan tanggung jawab. Motivasi kerja tutor pasti beragam, namun pada dasarnya motivasi kerja sangat penting dimiliki oleh seluruh tutor di satuan pendidikan nonformal agar dapat mencapai pembelajaran yang bermutu. Mengapa demikian? Pencapaian seorang tutor adalah keberhasilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran secara baik sehingga kemampuan peserta didik meningkat dan dapat berprestasi di bidang yang diminati. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi tentang permasalahan kinerja profesional pada pendidik dan tenaga kependidikan. Permasalahan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu permasalahan eksternal atau dari luar, terbagi menjadi 5 poin. Pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Tetapi, masih banyak lingkungan kerja yang tidak nyaman, seperti lingkungan kerja yang dekat dengan jalan raya, dengan suara bising kendaraan membuat para pekerjanya tidak berkonsentrasi. Kedua, lingkungan keluarga. Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat menurunkan gairah kerja, seperti contohnya, apabila ada masalah yang besar dalam suatu keluarga, maka ketika orang tersebut bekerja, ia akan selalu mengingat masalah yang terjadi di rumah. Ketiga, sarana dan prasarana. Pada kenyataannya, masih banyak lingkungan kerja yang belum memadai sarana dan prasarananya, sehingga menurunkan kinerja para pekerjanya. Keempat, insentif gaji. Gaji yang minim menyebabkan para pendidik dan tenaga kependidikan bermental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi. Tidak ada insentif dari pemerintah daerah, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Dan bahkan tenaga kependidikannya belum ada penghargaan atau pengakuan seperti sertifikasi untuk menunjang kinerja mereka. Bahkan ada kesenjangan antara pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terpencil dengan daerah kota. Kelima, penempatan dan distribusi. Terjadi penumpukan pendidik di kota, tetapi di desa kekurangan pendidik. Karena banyak para pendidik yang melakukan mutasi karena masalah jauh dari keluarga, medan yang sulit, dan bahkan di desa terpencil belum ada tenaga kependidikan. Yang selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi di dalam atau internal terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan. Seperti kurang disiplin dalam waktu ketika jam masuk kerja masih saja ada yang terlambat, dan ketika jam pulang kerja masih ada saja yang pulang dengan tidak sesuai dengan aturan kantor atau pulang terlebih dahulu. Kedua, kurangnya kemampuan. Masih banyak para pendidik dan tenaga kependidikan yang belum menguasai kemampuan seperti kemampuan potensi dan reality atau skill. Bahkan ada pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja tidak sesuai dengan keahliannya atau bekerja secara asal-asalan. Ketiga, kurangnya motivasi dalam bekerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri seseorang yang terarah untuk mencapai tujuan kerja. Terima kasih. Yang selanjutnya ada upaya peningkatan dan pengembangan kinerja. Upaya peningkatan kinerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, pelatihan, dan yang kedua ada motivasi kerja. Pelatihan diberikan atas kebutuhan sesuai dengan jenis kemampuan. Betul sekali, karena kita mengikuti pelatihan karena kita butuh dan karena kita ada
sesuatu yang harus diselesaikan pada pekerjaan kita. Yang kedua ada motivasi kerja. Motivasi kerja ini merupakan memberikan dorongan gitu kepada pendidik agar bekerja sesuai dengan standar atau bahkan melebihi standar kinerja yang telah ditetapkan. Yang saya tahu gitu ya, motivasi kerja itu kalau pada di suatu pendidikan itu seperti kayak piagam penghargaan, terus gaji, terus dan lain sebagainya ya. Tapi daripada itu juga, kalau misalnya suatu sekolah melakukan refreshing atau traveling, itu merupakan suatu motivasi kerja juga gitu. Kenapa dijadikan motivasi kerja? Karena menurut saya itu merupakan kayak refreshing otak gitu, membantu gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada kerjaan juga gitu. Jadi pas setelah kembali lagi ke kelas gitu, kita maksudnya saya bisa gitu, saya mempunyai tanggung jawab yang lebih kepada anak-anak gitu. Nah, daripada itu juga perlu adanya pengembangan kinerja. Yang pertama ada penentuan kebutuhan. Adanya kebutuhan dan kemauan untuk memperbaiki kinerja. Betul sekali, penentuan kebutuhan. Saya butuh pelatihan karena untuk memperbaiki kinerja. Begitu. Yang kedua ada penentuan sasaran. Memiliki persiapan dan usaha. Betul sekali. Karena kalau misalnya tidak ada persiapan dan tidak ada usaha, pelatihan yang diikuti apapun akan sia-sia. Yang ketiga ada penetapan isi program. Penetapan isi program ini berdasarkan keinginan program yang akan diambil gitu. Program yang akan diambil itu berdasarkan kekurangan pada diri kita gitu. Jadi memiliki pengetahuan baru dan juga akan mempengaruhi keterampilan, sikap serta pelaksanaan dalam tugasnya. Yang keempat ada prinsip-prinsip belajar, mengacu pada strategi pembelajaran atau metode pembelajaran apakah yang akan dibawa. Nah, ini sebagai tolak ukur mengenai tepat atau tidaknya prinsip belajar yang diterapkan dalam suatu program pengembangan. Yang kelima ada pelaksanaan program, mengikuti perkembangan zaman dan menghindari adanya ketertinggalan pada perkembangan zaman. Jadi kita mengikuti pelatihan baru pun untuk mengejar perkembangan zaman gitu. Jangan sampai kita tertinggal dan di lingkungan sekitar dan kayak peserta didik itu juga akan tertinggal gitu. Sehingga secepat mungkin memiliki keterampilan baru, misalnya mengikuti kegiatan seminar atau simposium dan lain sebagainya. Dan yang terakhir penilaian pelaksanaan program. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya perubahan, maka perlu diadakannya penilaian seperti tes, kriteria evaluasi, ujian, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Apriani dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang evaluasi dan penilaian tenaga pendidik dan kependidikan. Evaluasi dan penilaian tenaga pendidik dan kependidikan merupakan suatu proses penilaian atau pembinaan seorang pendidik. Evaluasi tersebut memiliki artian sebagai proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar. Dari hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong pendidik untuk mengajar secara lebih baik dan peserta didik untuk belajar dengan baik agar saling dapat meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar. Nah, guru atau instruktur dapat dikatakan sebagai tenaga pendidik jika sudah memenuhi syarat, di antaranya mengikuti kompetensi pendidik di lembaga yang bersertifikasi, lalu telah bekerja pada suatu lembaga tersebut selama 3 tahun atau lebih, dan juga sesuai dengan penilaian kinerja tenaga kependidikan. Nah, untuk metode penilaian kinerja tersebut dapat dilakukan dengan beberapa metode. Antara lain yang pertama ada skala peringkat, yaitu dengan nilai 90-100 disebut amat baik, 80-70 misalnya disebut cukup atau baik, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu metode checklist dengan mempersiapkan formulir-formulir isian tentang
faktor yang dinilai dengan aspek penyelesaian tugas atau pekerjaan dalam bentuk kolom, seperti misalnya kuesioner atau angket. Secara umum, ada beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam upaya mengembangkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Strategi tersebut diantaranya adalah satu, self-assessment atau evaluasi diri, yang dimana dapat dilakukan dengan rapat atau dengan melakukan brainstorming curah pendapat yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, seluruh staf, anggota komite atau juga pihak yayasan. Nah, dalam hal ini akan muncullah beberapa pertanyaan seperti perlukah kita untuk meningkatkan mutu atau bagaimanakah kondisi sekolah kita terkait mutu pendidikannya dan lain-lain. Nah, dalam kegiatan evaluasi ini akan menjadi bentuk refleksi untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang bermutu, sehingga menimbulkan komitmen bersama untuk meningkatkan mutu atau sense of quality. Nah, yang kedua yaitu perumusan visi, misi, dan tujuan. Nah, perumusan ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar dapat menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju, yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang ketiga ada tahap perencanaan, di mana sekolah harus membuat perencanaan yang teliti, baik terkait lingkupnya atau waktu pelaksanaannya, perkiraan biayanya, dan lain-lain yang tertulis untuk dapat ditetapkan dan dilakukan prosedur serta metode untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, yang keempat adalah pelaksanaan, di mana proses tersebut dilakukan pengarahan atau penggerakan dalam kontrol pengawasan agar dapat terlaksananya tujuan yang ditetapkan. Dalam tahap ini juga akan terjawab bagaimana semua fungsi manajemen dalam suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, setelah dilaksanakannya perencanaan dan perencanaannya, maka akan terjadi evaluasi. Dan dalam evaluasi ini akan menentukan baik atau tidaknya mutu sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan nama dan gelar. Sebaik-baiknya manusia tak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya harap dan saya yakin Anda mendapatkan manfaat dari materi ini dan Anda mendapatkan ilmu baru setelah menyimak materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.